Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, selamat malam dan shalom. Ibadah kita mulai. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Pengasih, yang tahu segala hal dalam kehidupan kami. Ibadah persekutuan unit di malam hari ini, dari permulaan, pertengahan sampai selesainya, hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah yang kudus. Mendasari akan ibadah ini Tuhan, kami akan dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca firman Tuhan, biarlah firman Tuhan saat ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, agar kami hidup selalu di dalam terang firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap membaca firman-Mu. Amin. Pembacaan firman saat ini terambil dalam 2 Tawarikha 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab memberi judul Pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila kamu beserta dengan Dia. Bila kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Allah Israel, mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa yang menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, salam kasih dan damai dari Allah. Kita pasti sering mendengar bahwa ada upah bagi setiap hal, untuk setiap keburukan maupun kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Demikian pun kisah Israel yang digambarkan dalam 2 Tawarikha 15 ayat 1 dan 7. Israel telah berjalan sekian lama tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, bahkan hidup tanpa hukum. Apa yang benar, apa yang mereka dapat hanya ratap tangis, dan sepanjang mata memandang ada kehancuran. Hal yang berbeda akan mereka tuai saat mereka berbalik kepada Allah. Mencari Allah dan kembali berpengharapan pada Allah, mereka akan mendapat kasih Allah. Hal ini berarti hidup hanya ada pada Allah. Sehingga mereka yang menolak Allah adalah mereka juga menolak hidup yang berkualitas. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan. Jika hidup berjalan dengan hukum tabur tuai semata, maka sesungguhnya baik Israel di masa lampau ataupun kita di masa kini tidak akan dapat hidup dengan layak karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan.
Namun Allah adalah kasih yang telah menganugerahkan pengampunan dan kesempatan untuk membangun hidup yang lebih baik. Itulah upah yang akan kita terima. Oleh karena itu, untuk tetap menikmati hidup dalam kelimpahan yang Allah berikan, maka kita mesti tetap menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang bergantung pada kasih Allah. Dengan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kehendak Allah adalah cara Allah memelihara hidup kita. Agar hidup kita tetap teratur dan berjalan dengan baik. Karena kecenderungan dan keterbatasan kita sebagai manusia sering membuat manusia hilang kendali atas hidupnya. Persekutuan unit yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melakukan kehendak Allah memang tidak selalu mudah. Terkadang kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang membuat kita bisa saja melihat jalan pintas sebagai pilihan hidup dan abaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah pun seringkali berbeda dengan kehendak kita sebagai manusia. Sehingga kita kadang-kala enggan melakukannya, akan tetapi untuk tetap mendapat melihat hari esok yang lebih baik, kita mesti menjadi setia pada jalan-jalan Allah. Sebagai pemimpin dalam menjalani tugas kepemimpinan dan saat hidup bersama sebagai keluarga Allah, ada berbagai tantangan yang kita hadapi. Tetapi akan menjadi pemimpin atau keluarga yang seperti apa nanti sangatlah tergantung dari bagaimana kita bersama keluarga mengambil pilihan untuk tetap melakukan kehendak Allah. Atau sebaliknya, menjadi teladan bagi keluarga, menjadi penengah di tengah konflik, memprakarsai untuk membangun hidup yang setia mencari Allah, memahami keadaan diri sebagai agen pembawa damai sejahtera dan penabur cinta kasih. Ini adalah ciri-ciri pemimpin sekaligus keluarga yang melakukan kehendak Allah. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang dipelihara oleh Allah adalah harapan setiap keluarga Kristen. Tergantung bagaimana keluarga kita membangun hidup agar layak mendapat pemeliharaan Allah. Kita tidak perlu menunggu sampai kita terjebak dalam kesesakan, barulah kita mencari-cari Allah. Karena untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah, kita mesti instan membangun hubungan dengannya. Apa yang Allah kehendaki bagi kita, lakukan semua tertera jelas di dalam titah dan firman-Nya. Oleh sebab itu, carilah Allah selama Ia berkenan. Dan janganlah ragu, karena Allah tidak membiarkan kita semua sendiri. Ia akan menyertai setiap kita yang rela melakukan kehendak-Nya dalam hidup ini. Kita hanya perlu mengambil waktu untuk sesaat merenungkan apa yang masih perlu diperbaiki dalam hidup ini. Dan sejauh mana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sambil terus merenungkan langkah hidup yang telah dipatapaki selama ini. Ingatlah, kuatkanlah hati dan janganlah lemah. Semangat, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Persekutuan unit, saatnya kita akan memberi persembahan.
Mari kita bersyafaat, kita berdoa. Di hari yang indah ini ya Tuhan, kami persekutuan unit datang sujud dan menyembah segala kasih dan keagungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sampai kami ada dalam persekutuan ini, itu karena cinta kasih-Mu nyata. Layakkanlah kami menaikkan doa dari mesbah gumul keluarga-keluarga kami Tuhan. Dengarkanlah dan jawablah seturut kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan pribadi keluarga kami terus diberkati dengan limpahnya, pertambahan usia kelahiran, kesehatan dan kemampuan untuk bekerja dengan baik dan jujur, anak-anak yang bertumbuh dengan kerendahan hati dan kecerdasan meskipun mereka masih belajar di rumah mereka masing-masing. Bapa di surga, sukses dalam karir dan usaha yang semakin meningkat, serta pertolongan-Mu yang nyata saat masalah-masalah hidup kami, membuat kami menyadari bahwa Allah yang kami imani di dalam Yesus adalah Allah yang luar biasa dan tak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami bermohon Tuhan, biarlah kehidupan pribadi keluarga tetap ada dalam lindungan sayang-Mu. Urapi setiap bentuk pekerjaan yang kami lakukan. Berkatilah anak-anak kami yang berjuang di bangku pendidikan Tuhan, mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, maupun yang sementara mencari pekerjaan. Sertai juga para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang sakit dan dalam perawatan, serta orang tua yang sudah lanjut usia. Biarlah mereka ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Injil-Mu bertumbuh dengan subur melalui setiap pelayanan kasih yang dilakukan oleh pelayan gereja-Mu. Secara khusus pelayanan GPM di daerah Maluku Utara. Biarlah kami dimampukan untuk saling menopang dan menghidupkan untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 yang sementara menyerang dunia. Kami berdoa juga Tuhan untuk majelis jemaat GPM Immanuel Ternate bersama seluruh perangkat pelayan, pengurus unit dan sektor, pengurus wadah-wadah yang terus mengembangkan ide-ide kreatif mereka. Tuhan berkati. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Gubernur Maluku Utara dan jajarannya, Wali Kota Ternate, para camat, lurah dan RT RW. Tuhan mampukan mereka untuk melayani masyarakat dengan hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan unit yang indah ini. Biarlah firman yang sudah kami baca tadi bisa menerangi jalan pergumulan kehidupan kami. Terima setiap nasihat syukur yang diletakkan di mesbah pergumulan rumah tangga kami masing-masing. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah membawa persembahan syukur mereka dan perpuluhan mereka. Bertatalah di atas setiap puji-pujian yang kami naikkan dari lubuk hati kami yang terdalam. Sertai juga Tuhan majelis, Tuah Gama, pemain keyboard dan kantoria, serta tim multimedia, jemaat yang terus menyiarkan ibadah minggu secara live. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Masih banyak lagi pergumulan kami jemaat-Mu, tetapi oleh kelemahan kami, doa kami menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyempurnakan doa kami ini dengan doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami murid-murid-Mu. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah selesai. Shalom.